Shalom, jemaat dan teman-teman semua. Tentunya tidak dapat kita pungkiri akan beratnya beban dalam kehidupan di dunia ini. Ada yang sudah mengalami hal itu sejak usia dini. Makanan susah, pendidikan sulit biaya, tempat tinggal berdesakan, kesehatan, ortu yang sering bertengkar. Ini hanya sebagian kecil dari berbagai beban yang masih banyak lagi. Napas sampai sesak rasanya. Ada teman saya yang kesusahannya datang silih berganti, seolah jalan yang tak berujung. Apakah hanya kematian yang dapat mengakhirinya? Anda pernah mengalaminya? Saya pernah, dan masih sering mengalaminya. Pernah putus asa? Sering. Pernah kehilangan gairah hidup? Sering. Pernah tidak bersemangat waktu bangun tidur di pagi hari? Sering. Pernah tidak punya selera makan? Pernah, untuk beberapa waktu. Pernah ingin mundur dari pelayanan? Sering. Tapi atas belas kasihan Tuhan, saya masih ada sampai saat ini dan masih dapat mengutip perkataan Rasul Paulus. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari Rasul yang sama, saya juga mengalami yang demikian ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam terjemahan Alkitab TPT tertulis, "Every detail of our lives is continually woven together for good." Waktu kecil, saya alergi udang. Kalau makan udang, walau hanya sepotong kecil, pasti napas sesak dan mata bengkak. Saya lupa ibu saya kasih minum obat apa kala itu. Tapi alangkah enaknya ketika sesak berangsur-angsur hilang dan napas menjadi lega kembali. Ingatkah Anda bahwa Yesus pernah menawarkan ini? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kelegaan apa yang Yesus maksudkan? Ada dua makna. Yang pertama adalah kelegaan dari beban aturan agama atau Taurat Musa yang wajib mereka lakukan. Loh, agama kok beban? Ya, karena setelah melalui berbagai penelitian terhadap Taurat Musa, para ahli kitab mendapatkan sejumlah 248 perintah positif atau kewajiban dan 365 perintah negatif atau larangan. Angka 248 mengacu kepada seluruh jumlah anggota tubuh menurut klasifikasi anatomi kuno, yang berarti seluruh tubuh harus dipergunakan untuk melayani Tuhan. Angka 365 mengacu kepada 365 hari dalam setahun, yang bermakna bahwa setiap hari ada satu aturan yang harus dihindari. Inilah pendapat Yesus mengenai hal itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Rasul Yakobus mengatakan, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Rasul Paulus menuliskan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dengan kata lain, semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat telah hidup di bawah kutuk. Anda dan sayalah orang-orang itu. Namun Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Haleluya! Kristus telah menebus Anda dan saya. Kita telah bebas dari hukum dan bebas dari kutuk. Itulah makna kelegaan yang Yesus telah berikan kepada kita. Penebusan Yesus melalui kematiannya mengalihkan manusia dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Jangan salah mengerti. Yesus bukan mengalihkan dari suatu peraturan lama kepada peraturan baru. Yesus tidak mengeluarkan saudara dari mulut singa untuk masuk ke dalam mulut buaya. Jika demikian, tak ada guna sama sekali pengorbanan Yesus. Yesus betul-betul memindahkan kita dari perbudakan untuk masuk ke dalam Dia sebagai tempat istirahat kita.
Masuki era perjanjian baru, semua perintah Yesus diberikan berdasarkan kasih-Nya kepada kita. Bersama dengan itu, Dia pun terus memberikan firman iman kepada kita, yaitu firman kasih karunia yang menimbulkan iman. Iman inilah yang menghasilkan perbuatan kita. Bukan perbuatan karena kewajiban, karena mentaati aturan agama, melainkan perbuatan karena telah dikasihi. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab, bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Makna kelegaan yang kedua tentunya tentang menghadapi pelbagai kesulitan hidup. Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Ada janji pemeliharaannya. Ada janji kasih karunia yang cukup bagi kita. Ada janji tentang kesetiaannya. Ada janji masa depan yang penuh harapan. Tentunya kita yang dewasa tidak perlu lagi diingatkan tentang berlakunya hukum-hukum kerja universal yang memang berlaku dalam dunia ini, yang memang wajib diikuti oleh setiap orang. Walaupun tentunya yang kita ikuti adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai iman kita. Tantangan memang selalu ada, namun di dalam dia juga selalu ada pengharapan. Saudara bisa melihat notes-nya yang saya tertulis di artikel ini. Amin.